Assalamualaikum. Halo sobat piknik. Kali ini kita lagi ada di dalam kawasan wisata Gedung Lawang Sewu. Nah, kita mau keliling-keliling ke dalamnya supaya nanti informasinya lebih jelas dan tepat. Kita mau ajak Bapak pemandu ya, Nda ya. Keliling-keliling supaya nanti kita dijelasin. Nah, teman-teman nanti bisa juga nih mengikuti perjalanan ini. Oke, yuk langsung aja ya kita masuk ke dalamnya dan kita temui Bapak pemandunya. Ya, ini saya ucapkan selamat datang di Lawang Sewu dan perkenalkan dulu nama saya Aris. Jadi akan membantu menceritakan mengenai bangunan Lawang Sewu atau bangunan sejarah Lawang Sewu. Nah, ini Bu kita lihat dari miniatur. Lawang Sewu ini kan sebetulnya bangunan peninggalan Belanda dan dibangun pada tahun 1904 sampai 1907. Dan dulu pertama digunakan untuk kantor perusahaan kereta api swasta, yaitu yang bernama perusahaan NIS, yaitu NIS ya. Dan itu kepanjangan dari Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij. Jadi kalau kata sepur itu kan kata orang Belanda, yang artinya jalur kereta, bukan kereta Ibu. Tapi kalau makna orang Jawa kan sepur dimaknai dengan kereta ya. Itu karena melihatnya mungkin dari sebutan asep ning dhuwur. Kan karena kereta uap Ibu. Maka bilangnya asep ning dhuwur, ya, dibilang sepur gitu kan. Iya, jadi istilah orang Jawa ya. Nah, dan ini Lawang Sewu sekarang kan memang menjadi cagar budaya dan masih dikelola oleh perusahaan PT KAI ya, jadi Kereta Api Indonesia, dan sekarang dijadikan museum atau untuk tempat wisata sejarah. Dan Lawang Sewu ini memang memiliki ada ruangan 114 ruangan di dalam gedung bangunan dari A dan B, dan memiliki daun pintu ada 928. Jadi makanya dibilang sewu, itu karena hampir 1000. Maka kalau dibilang Lawang 928 nggak enak itu. Tapi nggak pas 1000 gitu. Belum pas, iya. Maka dibilangnya sewu gitu kan, supaya lebih mudah menyebutnya. Dan kalau lubang pintu atau kusen itu ada jumlahnya 425 kusennya. Jadi bahan material bangunan Lawang Sewu juga 80% didatangkan dari Eropa. Salah satunya contoh ada batu granit, ada batu istilahnya kayak apa, pegunungan itu kan, dan itu kayak batu candi ya, dan batu bata keramik, ada marmer, tegel, genteng, itu kebanyakan dari Eropa. Kalau dari Indonesia ya ada kayu pintunya, itu Indonesia. Jadi makanya bangunan Lawang Sewu itu memang kebanyakan bangunan bahan material Eropa, tapi yang mendesain memang arsitek Eropa atau arsitek Belanda. Memiliki 5 bangunan, tapi yang utamanya ada 2 bangunan, yaitu A dan B. Jadi ada bangunan A, ada bangunan B. Kalau bangunan kecil-kecil ini kan ini ada dulunya sebagai halte atau ruang tunggu penumpang kereta api. Itu bangunan E. Kalau bangunan C, tengah, ini dulunya untuk percetakan tiket, karcis kereta. Sekarang jadi manajemen. Iya, kantor, betul. Dan ke bangunan D, yang belakangnya ini kecil, ini dulu semacam ya gudang kecil. Kalau gudang utamanya di atas bangunan B, loteng. Jadi ada loteng, itu sebagai penyimpanan berkas-berkas semuanya di atas gudang besarnya. Itu di bangunan B. Bangunan A ini. Karena desainnya bangunan A ini sebagai kantor utama Ibu. Kalau bangunan B sebagai bangunan kedua untuk ruang serbaguna. Ada kantor, ada ruang untuk perjamuan makan-makan atau penyambutan tamu penting ya, itu di bangunan B. Ada ballroom istilahnya atau aula, itu di bangunan B. Makanya bangunan Lawang Sewu ini kan sangat ya ciri khas
Eropanya kental banget. Iya. Karena dari desainnya luar itu orang beranggapan seperti kayak bangunan Jerman. Memiliki nilai gotik. Kalau Jerman kan gotik ya, dari luar itu ada kayak semacam gereja. Gotik gitu. Tapi kalau dari dalam itu arsitek seninya dari Belanda. Karena mau dibikin tinggi supaya adem, sirkulasi udaranya juga bagus, keluar masuk udara. Makanya bangunan Belanda itu tinggi-tinggi. Nah, kalau alasan kenapa kok banyak pintu, ya itu karena memang utamanya yaitu sirkulasi udaranya. Dulu belum ada Toshiba, Panasonic, AC belum ada ya dulu. Dialami ya, Pak? Iya, jadi ACC, angin cuma-cuma. Makanya AC-nya dari alami ya, karena ini memang dekat laut. Semarang itu tropis, panas. Maka dibikin banyak lubang udara dan juga tinggi supaya adem. Dan ini ada bahan besi baja ya, ini untuk penopang bangunan. Nah, ini perlu diketahui, kalau bangunan Lawang Sewu itu nggak pakai tulang besi. Jadi kok bisa itu kan? Karena memang sistemnya batu bata susun. Makanya juga ada penopangnya. Dan di identiknya itu melengkung kalau bangunan Belanda. Atapnya itu melengkung. Tidak rata, ya kan, tidak rata. Jadi melengkung. Itu supaya mendesain menopang atasnya. Iya, betul Ibu. Makanya ini sangat bagus ya. Juga ada tulang besi tapi kokoh, kuat itu. Nah, kita lihat ruangan yang lain mungkin. Iya. Mari. Nah, ini sebagai contoh lagi, ada lantai marmer, ini masih ori. Marmer dari Itali. Ini masih ori, dan batu bata ini kan memang batu bata keramik ya. Ini juga ori, cetakannya melengkung. Kalau sekarang nggak ada. Iya. Ya kan? Rata aja ya, Pak? Rata, simetris gitu kan. Ini melengkung, bagus. Maka masih original. Masih asli. Nah, ini ada 3 lantai atau 3 tingkat sebetulnya. Kalau tingkat 1, lantai 1 ini kan untuk kantor, ruang kerja. Tingkat 2 sama. Kalau yang ketiga itu semacam loteng. Jadi untuk gudang penyimpanan di atas. Dan bisa untuk penopang untuk udara panas di atas. Jadi menampungan udara panas. Mari kita lihat yang lain. Kalau tambahan-tambahan yang baru, peninggalan baru ya, tambahan, itu ada juga. Nah, biasanya orang penasaran, peninggalan baru tambahannya apa? Nah, itu kita lihat. Yang belakang itu, merah. Itu buatan Indonesia ya, bukan Belanda. Ya. Iya, jadi kan itu tambahan baru aja. Kalau Belanda nggak ada kayak gitu. Zaman dulu nggak ada ya. Nah, makanya ini istilahnya sistem dari bangunan Belanda, kalau kita di dalam ini kan terasa sejuk, adem. Karena apa? Ditambah lagi ada basement. Ya, kalau basement itu kan hanya tempat air sebetulnya. Istilahnya itu maintenance. Nah, jadi sistem Belanda itu di bawah dibikin air maintenance supaya air hujan itu ditampung ke bawah. Bisa ya, ini bisa dikatakan ya bisa melembabkan dinding. Jadi supaya sejuk gitu. Iya, jadi masih berfungsi juga sampai sekarang. Dan airnya tidak kotor, tidak keruh. Bersih ya. Itu karena maintenance itu kan ada penyaringan air sama pondasi istilahnya. Dan yang paling cantik ada kaca patri. Kaca mozaik. Nah, ini. Iya, jadi ini orang beranggapan seperti gereja. Mirip gereja. Tapi sebetulnya maknanya bukan gereja. Ini maknanya lambang kereta api negara Belanda. Ada lambang kota Batavia juga ada, Jakarta. Ada di kaca ini juga. Dan ada roda sayap itu kan logo kereta api pertama. Nah, dan dulu Belanda juga percaya dengan Yunani ya, dewa-dewi ya. Kepercayaan keberuntungan. Dan itu kan ada Dewi Fortuna, ada Dewi Venus. Ceritanya itu ada Dewi Fortuna, Dewi Venus yang membawa keberuntungan dan kesuburan di tanah Indonesia. Maka digambarkan 2 wanita, dewi-dewi. Ada pula fauna tercantik di Indonesia itu burung cendrawasih. Yaitu dari Papua ya. Itu. Ini yang lantai 2 ini kan ditutup untuk umum karena memang dari pihak manajemen itu kan tidak untuk umum, supaya bisa dipakai untuk kayak penyambutan tamu penting itu di atas ini.
ada balkonnya. Tapi kalau ada yang istilahnya beberapa tamu ingin coba melihat atas, itu izinnya ke kantor juga. Jadi ya kosong sih, nggak ada sih. Hanya biasanya untuk kayak pemotretan, prewedding. Nah itu biasa. Nah kita lihat ruang pameran, monggo. Dan memang kalau banyak yang tanya arsiteknya itu kan tidak satu arsitek sebetulnya. Iya. Nah ini arsiteknya siapa? Ya itu arsiteknya berbeda-beda. Tidak satu arsitek. Padahal satu bangunan ya. Iya. Kita lihat sini dulu. Dan Belanda juga mikir kalau hujan airnya itu kan pasti menggenang sini kan, tampias. Tapi sudah dibikin selokan pembuangan air. Di bawah ya Pak. Iya, maka langsung keluar. Ya, itu ada pembuangan airnya supaya tidak menggenang di sini airnya. Tampias, ya. Jadi kerennya ya itu Belanda. Udah kepikiran ya Pak? Iya, betul. Jauh itu. Makanya arsitek sekarang tuh kagum gitu loh. Kok bisa ya mikir segitunya gitu. Detail banget. Ya, kita lihat sini. Kalau ini tambahan dari manajemen, ada salah satu miniatur jembatan kereta di Padang, Sumatera Barat, Bukit Tinggi ya, Lumbah Anai. Di sana untuk kereta batu bara. Dan hebatnya sampai sekarang masih ada jembatannya, walaupun tidak berfungsi. Nah, tahun 1891 dan sampai sekarang iya masih ada. Itu ada telepon jadul ya, zaman dulu. Modelnya masih di engkel. Oh iya, diputer ya Pak? Iya, diputer. Tapi untuk stasiun aja. Oh. Ya, bukan umum ya stasiun. Punya instansi ya Pak? Iya, betul. Ini sama juga. Ini sudah agak modern kalau ini. Kalau ini telegraf untuk mengirim pesan, email. Oh iya. Ya, jadi pakainya telegraf. Pakai Morse, sandi Morse. Ini salah satu perlengkapan penjaga di perlintasan kereta. Topi, Pak. Masih. Peluitnya juga bagus ya, peluitnya. Peluitnya itu spesial kan Pak? Iya, kayak itu wasit bola ya. Kenceng banget, keras. Dan ini tempat karcis. Oh iya, saya ngalamin nih Pak tiketnya dulu Pak. Nah, jadi pernah ngalamin ya. Maka dulu kalau kita naik kereta harus ke stasiun langsung, Iya. beli tiket itu kan, terus kita bayar dan pasti ada penjaga yang ceklok gitu kan pasti. Oh, tebel banget tuh Pak. Tebel, kayak gini kan tiketnya kecil. Iya. Nah ini 90 masih ada, ya. Tahun 2000 masih ada. Terakhir tuh 2009-2010 gitu Pak. terakhir di stop. Ini ada alat printnya, yang ada kalender jam ini. Ini telepon jadul juga ya sama. Itu ada kalkulator. Mungkin dikira kayak mesin tik kalau itu kan. Kalkulator. Mesin kasir. Iya. Jadi ini buatan Jerman, angka digitnya kan ada 10. Karena dulu sudah modern, sudah ada bilangan satuan, ribuan sampai jutaan. Maka angkanya banyak. Karena ada satuan, ada puluhan, ribuan itu kan, sampai jutaan. Ini buatan Swedia, jadi modelnya kayak sempoa ya, disamain dulu. Diputar, disamakan dulu. Nah, sini. Dan kalau ada tamu yang tanya, apa ada kereta wisatanya zaman dulu, itu masih ada. Yaitu di salah satu peninggalan stasiun ya zaman dulu itu Ambarawa, yang dulu duluan stasiun, sekarang jadi museum kereta api. Masih PT KAI juga yang lola. Dan di sana dipakai wisata. Ada wisata kereta, ada wisata tentang melihat kereta-kereta jadul. Itu bisa dinikmati pengunjung. Masih ya Pak? Masih bisa. Ini contohnya. Miniatur Ambarawa. Iya. Kalau Lawang Sewu namanya kan NIS ya, NIS. NIS. Tapi kalau Ambarawa nama aslinya Willem.
Willem nama raja. Iya. Jadi Willem itu rajanya di Ambarawa namanya. Kalau yang sini namanya kantor NIS ya. Dan dulu di depan jalannya nama Ratu Belanda, Wilhelmina itu dulu. Sini kita lihat. Dan ini betul. Jadi kalau orang nggak tahu dikira apa ini kan. Padahal ini bantalan rel kereta. Ini dari kayu ulin, kayu besi. Dan berat banget. Nah, ini sangat berat banget, keras. Nah, kenapa sekarang kok bantalan kereta diganti beton? Tadinya kan kayu. Kedua besi. Sekarang beton. Karena kalau kayu banyak yang hilang. Banyak kereta yang anjlok. Ya, itu bahaya buat penumpang, kecelakaan itu kan. Di kereta banyak kecelakaan karena kayu bantalannya hilang. Nah, kemudian diganti besi, besi juga hilang. Sekarang beton. Sempat besi ya Pak? Sempat besi, tapi nggak lama kalau besi. Akhirnya diganti beton sekarang. Ya, kita lihat gedung B, mari. Ini kalau weekend memang kayak gini ya, kondisinya rame, Sabtu Minggu dan sampai malam. Iya. Kebanyakan rombongan bis, kebanyakan. Kalau weekendan rombongan bis. Luar kota. Dan kalau weekend bisa sampai malam. Sampai jam 8 malam. Iya. Nah, jadi inilah salah satu istilahnya yang disebut basement ya, bangunan di Lawang Sewu yang sering ditanya pengunjung. Dan ini sebetulnya kan tempat air, di dalamnya ada air hujan. Dan itu fungsinya untuk drainase, gitu kan, sama maintenance, pondasi, supaya bangunan ini kuat, itu kan, tidak gampang rubuh. Dan supaya bangunan ini juga terasa kesannya sejuk, adem. Nah, itu ada air di bawah. Betul, jadi Belanda sudah mikir di bawah itu dibikin air. Nah, supaya meresap ke dinding, itu. Dan juga bisa menjadi pondasi biar kuat. Ada tulisan Gebouwd, itu dibangunnya. Iya. 1918. Maka ini 2 tahun susulan dari bangunan A. Terpautnya 12 tahun. Kalau bangunan A 1904, ini 1916. 12 tahun. Karena ini bangunan kedua ini sebagai kantor tambahan, bangunan tambahan. Nah, kita lihat sini. Dan yang ini ada peninggalan salah satu listrik ya, panel listriknya. Iya, jadi sentral matiin dan ngidupin lampu itu dari sini. Itu kalau dulu. Iya, ada penjaga itu kan istilahnya kan. Nah, kalau sekarang kan kita di kamar ada saklar. Kalau dulu nggak ada. Adanya penjaga yang menjaga matiin dan ngidupin. Ini sumberan semua ya Pak? Iya, sentral. Maka dulu. Ini memang disengaja istilahnya kan ditaruh supaya peninggalannya masih ada itu kan buktinya. Jadi tidak dihilangkan. Ini salah satu sejarahnya juga. Mari. Dan ini mungkin kalau orang tanya, banyak yang tanya, ini marmer dari Eropa gitu kan. Kalau ini bukan Eropa. Ini sudah lokal ya, tapi kualitasnya tetap bagus. Karena masih zaman Belanda, iya. Kalau istilahnya Belanda itu kualitas nomor 1. Walaupun lokal juga tetap yang keren, yang bagus dan kuat istilahnya. Nah, di sini ruangannya berbeda dengan bangunan A. Kalau bangunan A tidak ada ballroom, hanya kantor ruangan kerja. Kalau di sini campur. Setengah kantor kerja, setengahnya ballroom. Jadi bisa dibikin ruang serbaguna istilahnya di sini. Ini luas banget ya dari ballroomnya. Sepanjang ruangan ini. ini Pak, Iya. sana ya? Dari ujung sampai ujung sana. Nanti kita lihat.
Ini hebatnya sekarang pengelolanya itu keren, karena sekarang jadi bersih. Nah, ini luas banget, panjang luas. Iya. Jadi sekarang pun Lawang Sewu ini bukan untuk wisata saja, tapi bisa disewakan. Nah, jadi kalau ada yang mau menyewa buat acara event, wedding, atau workshop, bisa. Maka setiap hari selalu dibersihin. Itu bersih banget, Pak. Iya, setiap hari. Selalu dicek juga, setiap berapa jam dicek lagi. Dan ini juga dari istilahnya kan menjadi salah satu bangunan ikon ya di Lawang Sewu, di Semarang, maskot di Semarang. Ini foto-foto baru. Waktu itu ada ulang tahun kereta api, menyambut ulang tahun kereta api, dibuat lomba fotografi. Ini pemenangnya. Iya, betul. Jadi yang terpilih. Ya, mari sini. Dan yang ini ruangannya sama, panjang. Modelnya seperti gerbong kereta. Tembus. Maka kalau iya. Karena ini kan kantor kereta ya, maka dibikin kayak gerbong kereta. Jadi keren banget itu. Kayak kaca. Nah, kayak kaca kan. Maka yang bilang, "Wah, kayak cermin" itu. Bagus. Dan ini fasilitasnya cuma ada tempat cuci tangan, wastafel. Kalau dulu ada wastafel di sini. Dan airnya pun tidak kebuang kemana-mana, hanya langsung ke basement tadi. Dan ini juga ada pintu geser seperti rel kereta ya ini kan, ada geser. Nah ini, iya. Ini masih asli juga. Cuman kalau kaca ya ini memang beberapa sudah diganti. Karena kan dulu menggunakan kawat bukan kaca, ram kalau dulu, supaya tidak panas. Nah, maka Belanda. Iya, betul. Ini kita lihat luarnya sini. Ini bangunan D yang untuk gudang kecilnya. Sekarang jadi gudang juga. Itu bangunan C yang tengah manajemen ya sekarang. Kalau dulu tempat pembuatan karcis kereta di situ. Dan ada pula sebelahnya bangunan D itu ada gazebo kalau dulu. Dan ini kita lihat perawatannya. Ada yang tanya, sering banyak tamu bilang, kok ada suntikan-suntikan kayak gini gitu kan. Nah ini model baru. Oh ini Pak, ini suntikan. Iya. Ini model baru perawatan. Itu kalau menambal, ini tadinya retak, pada pecah itu kan retak-retak. Itu biar merapat lagi, dibuat ada cairan. Nah, maka disuntik ke dalam, nanti akan merakat. Oh, gitu. Nah, cairan itu akan bikin merapat itu. Nah, itu keren banget ya, istilahnya baru ini. Biasanya kan ditambal semen, nanti buka lagi. Khusus ya, Pak? Cairan Khusus, ya. Bisa nyambung. Iya. Ya. Jadi bisa merakat lagi. Tadinya udah retak-retak semua tadi. Sudah pada rusak. Keren banget ya, Pak. Iya, maka ini penemuan baru ini, bagus, keren. Luar biasa ya. Mau foto-foto udah apa-apa, tapi kelihatan pintu gitu kan. Ciri khas Lawang Sewu ya ini, Iya, Pak. ciri khasnya. Ya. Nah, jadi ini lantai 2 ya. Kan semua dari bangunan A dan B kan ada lantai 3, tapi memang ditutup semua. Ini sebagai contoh lantai 3, jadi untuk gudang utama. Ya, jadi penyimpanan barang, dokumen, serta apa bahan makanan itu semua disimpan di atas. Kenapa? Supaya tidak busuk, tidak jamuran. Itu kan supaya hangat, suhunya hangat. Itu mungkin tak anti tikus juga ya. Tidak ada rayap, tidak ada tikus. Makanya ini aman. Tapi sayang ini masih dalam perawatan juga, renovasi, maka ditutup dulu sementara. Ini panjang banget, luas. Seluas ini ya, satu bangunan. Luas banget, tanpa sekat. Jadi nggak ada sekat itu. Los itu, los. Langsung. Nah, kita turunnya sekarang dari sini. Tapi hati-hati, sebelah kanan jalannya. Karena ini kecil-kecil ya. Iya, jadi sebelah kanan.
Dan ini bangunan toilet. Iya, satu bangunan ini untuk toilet saja. Jadi makanya kalau toiletnya semua di luar, tidak ada di dalam. Dan unik juga ada parkir sepeda yang modelnya standing. Oh iya. Iya, tidak lurus tapi naik ya, standing. Ya, itu masih asli juga. Itu udah lama gitu begitu ya, Pak? Udah lama. Itu atapnya aja dari seng, tapi sengnya kayak baja. Jadi tidak kropos, dari dulu sampai sekarang tidak kropos. Dan memang melengkung ya, Pak? Dan melengkung, itu tebel banget. Kalau diangkat tuh berat banget itu seng. Ini maka dibikin baru, ada buat smoking area yang sekarang ya, bagus, keren. Jadi yang merokok di sini ya, Pak? Betul. Tidak bingung orang yang mau merokok itu kan, disediakan di sini. Maka pengelolaannya sekarang bagus. Nah, ini ada miniatur kereta listrik ya. Kalau dulu istilahnya tram itu kan. Nah, itu miniatur aja. Kalau mau lihat yang aslinya Ambarawa. Iya. Nah, ini yang tadi bekas-bekasnya tadi nih sudah bagus nih. Oh, ini bekas suntikan tuh ya, Pak? Iya, betul. Wah, tadinya rusak parah tadi. Ada pecah-pecah gitu kan. Dan apa nggak perlu kerjain apa yang tempel suntikan Tempel aja, sendiri, iya. Kerjaan sendiri. Ngerjain sendiri, cairannya itu keren. Ini sekarang ada souvenir, ada juga. Jadi kalau sekarang itu Lawang Sewu kesannya hidup. Iya. Ya, kalau dulu mungkin kesannya masih aduh, orang takut juga kalau kesini dulu. Tapi sekarang penasaran gitu kan. Wisata edukasi. Iya, betul. Nah, ini juga ada pohon satu-satunya. Pohon mangga. Oh, gede banget ya, Gede Pak? banget. Oh, Ya, kalau ceritanya ini sudah 104 tahun oh. usianya. Oh, biar Pak. Ini Iya. Dari 1918. Langka ya, langka ya. langka banget, Pak. Berbuah nggak nih, Pak? Masih berbuah. Tapi ya lambat sih. Tidak kayak mangga biasanya. Iya. Kita lihat sini. Permisi. Nah, ini kalau kita lihat material itu di bangunan C. Yang ada batu bata, genteng. Kita lihat sini. Jadi ada foto tentang restorasi atau perawatannya. Anggaran ya, Pak? Iya, betul. Tahun 2009, Lawang Sewu sudah dikelola, direnovasi, perbaikan. Dan mulai tahun 2011-12 sudah dibuka resmi untuk wisata. Dan masih menggunakan bahannya sama waktu renovasi ya. Menambalnya kan tidak pakai semen, melainkan pakai bligon. Oh, pakai bligon ini. Iya, Pakai bligon, tidak pakai semen. Bligon itu apa itu kan? Oh. Jadi bahannya sama kayak semen, cuman itu modelnya kan masih istilahnya kan manual ya. Kalau semen kan sudah jadi istilahnya. Ini manual dari pasir, kapur bakar, batu bata merah yang dihaluskan. Nah, ketiga itu di mix jadi satu, dicampur, maka dihaluskan tuh kan, dikasih air. Maka ini seperti kayak semen. Dan ini ada batu batanya. Sebagai sampelnya ini batu bata orang Belanda ya. Ini apa? Iya. Ini ya. Betul. Makanya kok kuat itu ya. Ya beda. Ada stempel, Pak. Ada stempelnya juga itu ya. Jadi kalau beda, kalau batu bata sekarang udah patah, pecah itu kan. Kenapa ya? Memang beda pembuatannya. Iya. Itu kesannya kayak apa? Kayak itu ya apa? Beton ya istilahnya ya. Kayak beton jadi. Padahal batu bata ya. Padahal batu bata. Bata kayak beton itu kan keras banget. Dan ini salah satu alat untuk memindah rel. Pemindah rel.
Iya, mengatur rel. Buat Tuas. geser-geser gitu Iya, ya, Pak. betul. Tuas bezel. Maka jangan salah kalau sepur tadi, sepur itu kan jalur ya, bukan kereta. Oh iya benar, sepur satu terus Iya. jalur ya Pak. Jalur. Bukan keretanya. Bukan kereta. sepur gitu ya. Iya. Jadi yang istilahnya maknanya kan beda. Nah, ada rumah kunci. Ini kali ya Pak, kawat-kawat yang nanti bakal. Iya, betul. Dulu pakainya kawat ram kecil-kecil gitu. Nah, kalau sekarang langka, makanya pakainya kaca sekarang. Ini sama tuas bezel, tapi model jadul, paling jadul ini. Oh, paling lama ini. Iya, paling lama. Ini pun tadi ya Pak. Iya, ini pohon mangganya. Maka masih satu-satunya aja ini bertahan hidup. Ini toilet Belanda juga yang masih dijaga keasliannya. Ya, kamar mandi. Toilet Pak, masih toilet. Toilet. Masih. Iya. Jadi masih digunakan juga sampai sekarang. Toilet ya. Iya. Oh, atau toilet. Kalau dalam bahasa Belanda kan lavatory. Laboratori. Silakan dilihat. Wah, masih original ya. Dari stempelnya masih ada. Amsterdam. Dan ini urinoir buat cowok juga masih original, bisa dipakai juga. Iya, makanya keren banget. The Edelman. The Edelman itu kan buatan dari Inggris. The Edelman. Orang bacanya Ademen. Nah, kalau istilahnya sumur ya. Sumur mungkin orang taunya di dalam. Tapi Belanda bikinnya di luar. Oh, ini apa bukan? Iya, itu kalau orang Tujuannya mengira ya. Ada tujuannya nggak kenapa bikin di luar? Iya, jadi gini, alasannya kan kenapa sumur kok ditaruh di luar dan orang ngiranya ini pos penjaga. Bukan sumur iya. itu kan. Nah, karena untuk kamuflase. Belanda sudah khawatir ya kalau perang kan takutnya apa? Ada musuh yang ngasih racun ke air. Nah, yang dicari kan sumber air itu kan. Maka Belanda itu mikirnya sumur taruh di luar. Biar kayak kantor penjaga. Nah, kayak pos penjaga. Penjaga. Orang nggak akan mendekati, Iya, iya. kan gitu. Malah menjauhi. Jauh itu ya. Iya, makanya Kiranya. sudah brilian banget. Keren banget sih. Ini bagian depannya. Iya, jadi ini sudah finishnya di sini. Kalau itu kan hanya kereta contoh ya, jadi dari Ambarawa diambil juga itu. Jadi ini mohon maaf, saya ngantarnya sampai di sini, menjelaskannya sampai di sini. Ini sudah finish. Ya semoga bisa dapat informasi ya tadi yang saya ceritain. Kapan-kapan mungkin bisa ke sini lagi. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke Lawang Sewu.